main GTA 5 dan game PC lainnya di HP Android offline dengan box 64. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Setelah di video sebelumnya kita bahas tentang box 64 yang merupakan emulator Windows yang bisa kita jalankan di Android, di video kali ini kita akan bahas lagi gaming test dan juga application test di box 64. Buat teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya di deskripsi pada video ini agar kalian paham tentang box 64 ini. Karena di video kali ini kita hanya akan bahas gaming test dan juga application test di box 64 ini guys. Kita akan bahas beberapa game yang sudah kita coba mainkan di box 64 ini, mulai dari game yang cukup ringan sampai dengan game yang cukup berat dijalankan di box 64 seperti GTA 5. Selain itu kita juga akan coba beberapa aplikasi yang kemarin sudah kalian request, dan kita juga akan share konfigurasi dari box 64 yang kita gunakan. Jadi pastikan kalian tonton video ini step by step sampai selesai. Dan tidak usah lama-lama lagi, langsung kita akan masuk ke box 64-nya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di device yang sudah kita install box 64-nya. Untuk device yang kita gunakan ini adalah Xiaomi Pad 5 atau Mi Pad 5. Untuk spesifikasinya, SoC-nya menggunakan Snapdragon 860, GPU-nya Adreno 640, RAM 8GB, dan untuk storage-nya 256GB. Jadi lumayan besar dan kita bisa coba game yang size-nya besar juga. Selain itu, Xiaomi Pad ini sebenarnya juga support untuk diinstal Windows secara langsung ya, baik itu Windows 10 atau Windows 11. Mungkin di video-video selanjutnya kita akan coba karena ada update yang sangat menarik terkait dengan Windows yang bisa kita install ke device Android seperti yang kita bahas sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi biar kalian tidak ketinggalan informasinya nanti, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video yang keren selanjutnya. Dan sekarang kita akan mulai dulu dari gaming test di box 64 ini. Sebelumnya, tidak semua game ataupun aplikasi Windows akan support dengan box 64 ini. Begitupun beda device juga kadang gamenya tidak bisa jalan. Jadi kalau teman-teman ingin cari informasi yang lebih lengkap tentang game apa yang support dijalankan sesuai dengan device yang kalian miliki, kalian bisa langsung gabung ke grup box 64 atau mungkin Winlator atau Exagir. Kalian tinggal cek aja di sana atau tanya di grupnya kira-kira game yang akan kalian mainkan apakah bisa dimainkan di smartphone kalian atau tidak. Untuk game yang pertama yang kita coba di box 64 ini adalah game bola PES 2013 yang sudah update dengan settingan resolusi 720p atau 1280x720. Untuk settingan box 64-nya menggunakan Wine versi 8 stabil, misalnya 23.2.1, dan DXVK-nya menggunakan versi 2.2. Kita coba jalankan game ini di Xiaomi Pad 5. Kalian bisa lihat hasilnya lumayan lancar. FPS-nya kita bisa dapat antara 30-50 FPS, dan ini cukup playable untuk dimainkan di Xiaomi Pad yang kita gunakan. Kalau kalian mainkan di spesifikasi yang lebih tinggi, misal Snapdragon 870, 865, 888, atau yang lebih tinggi lagi, mungkin game ini bisa dapat FPS lebih tinggi lagi. Tapi dengan FPS segini kami rasa ini sudah enak untuk dimainkan di tablet yang kita gunakan. Kalian bisa tonton aja gameplaynya yang berikut ini. Selanjutnya game kedua yang kita coba di box 64 ini adalah Resident Evil 5. Untuk settingan box 64-nya sama seperti yang kita gunakan di PES 2013 tadi. Resolusinya 720p, menggunakan Wine 8 stabil, misalnya menggunakan 23.2.1, dan DXVK-nya menggunakan versi 2.2. Kita jalankan di Xiaomi Pad 5. Kalian bisa lihat ini juga lumayan lancar dijalankan di 720p. Kalau kondisi sedang sepi seperti ini kita bisa dapat antara 30-40an FPS. Tapi kalau kondisi rame biasanya dapat 20-an FPS sampai 30 FPS. Dan untuk game ini kami rasa dijalankan di Xiaomi Pad 5 dengan Snapdragon 860 ini cukup playable untuk dimainkan di device Android seperti ini guys. Harusnya kalau teman-teman jalankan game ini di device yang spesifikasinya lebih tinggi dari tablet yang kami gunakan, kalian bisa jalankan game ini lebih lancar lagi guys.
Lalu kita lanjut ke game yang ketiga yang kita coba di box 64 ini, yaitu Need for Speed Rivals. Ini salah satu game balapan yang cukup bagus grafiknya dan ada di PS3. Untuk settingan box 64-nya mirip juga dengan game-game sebelumnya, tapi untuk WAN yang kita gunakan adalah WAN GE. Untuk turnip Mesa drivernya sama menggunakan versi 23.2.1 dan untuk DXVK-nya juga masih sama menggunakan versi 2.2. Kita coba jalankan game ini di resolusi 720p dan kalian bisa lihat hasilnya juga lumayan lancar dijalankan di tablet yang kita gunakan ini. Bisa dapat antara 17 sampai 20-an fps dengan settingan 720p. Kalau ingin lebih lancar lagi, kalian bisa turunkan settingan resolusinya ke 800x600p aja. Tapi kalau device kalian spesifikasinya lebih tinggi dari device kami, mending kalian setting ke 720p agar gambarnya lumayan tajam seperti ini guys. Kemudian kita lanjut ke game keempat yang kita coba di box 64 ini, yaitu game Assassin's Creed Rogue. Untuk settingan box 64-nya, WAN-nya menggunakan versi Proton dan untuk DXVK-nya menggunakan versi 2.3 yang asinkronous. Untuk Mesa drivernya sama menggunakan versi 23.2.1 dan untuk settingan resolusinya kita setting di 720p juga. Kalian bisa lihat untuk FPS-nya bisa dapat antara 8 sampai 10-an FPS. Sebenarnya masih kurang playable, tapi kalau kalian paksa main seperti ini sudah enak dimainkan dan terlebih lagi grafik game ini juga lumayan bagus dijalankan di resolusi 720p. Kalau kalian cari game Assassin yang bisa lancar jalan di box 64, kalian bisa coba Assassin yang pertama, itu bisa dapat 20-an sampai 30 fps. Selanjutnya game terakhir yang kita coba di box 64 ini adalah game yang size-nya paling besar, yaitu GTA 5. Untuk settingan box 64-nya ini sama dengan Assassin's Creed tadi, menggunakan WAN versi Proton. Kemudian untuk DXVK-nya juga sama menggunakan versi 2.3, Mesa drivernya juga sama, tapi settingan resolusinya di sini kita turunkan ke 800 pixel kali 600 pixel aja. Karena kalau kita setting ke 720p sudah tidak sanggup dijalankan di device yang kita gunakan. Untuk settingan game ini rata kiri dan kalian bisa lihat saat prolog kita bisa dapatkan FPS 10-an FPS dan kalau dimainkan di Android ini sudah lumayan enak dan saat di kota mungkin bisa dapat antara 5 sampai 10-an FPS juga. Di next video mungkin kita akan coba bandingkan performa GTA 5 ini di box 64 dan juga di Windows yang kita install secara langsung di Xiaomi Pad 5 yang kita miliki ini. Kira-kira seberapa besar FPS yang bisa dihasilkan kalau kita jalankan di Windows yang kita install ke Xiaomi Pad 5 ini. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan di video selanjutnya. Making decisions is business 101.
Sebenarnya masih ada banyak sekali game yang bisa kita jalankan di box 64 ini, baik itu yang sudah playable ataupun yang masih belum. Di sini kita tidak bisa coba satu persatu ya. Kalau kalian ingin cari tahu, kalian tinggal searching aja di YouTube karena sudah banyak sekali yang cobain beberapa game yang bisa dijalankan di box 64 ini. Bahkan Cyberpunk 2077 pun juga bisa dijalankan di box 64 ini. Cari aja di YouTube karena sudah ada yang pernah mencobanya. Kemudian untuk aplikasi-aplikasi Windows, sayangnya di box 64 ini tidak bisa jalan optimal. Kita coba jalankan Office, sayangnya hanya Office versi lama, versi 2007 aja yang bisa dijalankan. Versi lebih barunya tidak bisa terinstall dan tidak bisa di running di box 64 ini. Begitupun dengan aplikasi-aplikasi lainnya seperti Photoshop, Corel ataupun aplikasi produktif lainnya juga tidak bisa dijalankan dengan lancar di box 64 ini. Jadi kami rasa box 64 ini memang didesain dan juga dioptimalkan untuk menjalankan game Windows di HP Android. Kalau untuk aplikasi Windows, kalian bisa coba Exagger karena bisa lebih optimal untuk menjalankan aplikasi Windows dibandingkan dengan box 64 ini guys. Untuk Exagger kita juga sudah pernah bahas, kalian bisa tonton tutorialnya, linknya di deskripsi pada video ini juga guys. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan kita tentang gaming test dan application test di box 64. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.